tata tertib. Yang pertama, kami beritahukan kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putrinya untuk menjaga putra-putrinya, terutama agar tidak berjalan-jalan sendiri di kapal ataupun berlari-lari di kapal. Yang kedua, dilarang anak-anak untuk bersandar di pagar kapal ataupun berdiri di atas kursi menghadap pagar. Jadi kalau udah ada kursi silakan duduk yang manis, karena kursi kita ini kursi plastik, bukan kursi besi ya. Takutnya nanti patah atau tergelincir. Nah, itu yang kita khawatirkan. Yang ketiga, penumpang dilarang membawa senjata tajam atau membawa binatang ataupun hewan kesayangannya. Jadi binatang tidak boleh dibawa di kapal maupun senjata ya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, selama pelayaran ini kami mengimbau untuk tenang ya, tidak gelisah, santai aja. Di sini kami menyediakan P3K, kami sudah siapkan apabila Ibu mabuk, Bapak Ibu mabuk ataupun kita sudah menyiapkan obat ya, obat antimonya, minyak anginnya kita sudah siapkan. Ya, selanjutnya kepada Bapak Ibu atau adik-adik dilarang menggunakan fasilitas ya, fasilitas seperti setir, klakson. Itu memang tugasnya nahoda kapal untuk yang memproduksikan, dan dilarang berbicara kepada nahoda kapal karena nahoda kapal ini harus penuh konsentrasi untuk membawa kita berlayar selama pelayaran ini. Ya, selanjutnya dilarang membawa atau memegang sesuatu di kapal ini, karena di kapal ini sudah tersedia ya beberapa alat. Terutama kapal kita ini sudah dilengkapi, pertama pemadam kebakaran, itu kita sudah siapkan gasnya untuk memadamkan apabila terjadi insiden kebakaran. Yang kedua, kapal kita ini sudah tersedia yaitu pelampung, di kiri kanan ada pelampung seperti ban, itu sudah kita siapkan untuk para penumpang yang apabila jatuh tidak bisa berenang, maka kami sebagai ABK akan ikut terjun menyelamatkan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, yang ketiga, di kapal kita ini kita juga sudah menyiapkan 30 rompi pelampung ya, untuk anak-anak kami sudah menyediakan rompi. Apabila jatuh ke air maka secara tidak langsung itu akan timbul ke permukaan air. Dan adapun kapal kita ini berbobot 90 ton. Kalau mengangkut barang, ini bobotnya 90 ton. Tapi kalau untuk mengangkut orang, kita menyediakan 120 kursi. Dari 120 kursi ini yang tersedia untuk Bapak, Ibu, atau adik duduk di kursi. Tapi kalau ditambah dengan yang tidak ada kursi ataupun berdiri di samping kiri kanan, itu berjumlah 170 orang. Jadi kita ngambil amannya 120. Namun 50 orang pun kita akan tetap berlayar melayani para penumpang. Dan perlu diketahui bahwa kapal kita ini panjangnya 20 meter, lebar kiri kanan 6,5 meter ya, tinggi atas sampai ke bawah itu hampir 7 meter ya, yang di belakangnya itu hampir 7 meter. Dan di sini kami menyediakan Bapak Ibu bagi yang ingin ke WC atau ke tempat buang air, kami sudah sediakan di belakang maupun kiri kanan ya. Juga kami menyediakan kantin tersedia di belakang ini ya, berbagai macam masakan atau makanan khas Kota Sintang, minuman dingin maupun minuman panas. Silakan untuk berbelanja di kantin yang kita sediakan. Ya, di depan Ibu Bapak itu ada tersedia atau di bawah payung itu adalah perjalanan proses memulai dari pembelian kapal yang berbentuk Bandung hingga sampai dengan proses terjadinya atau pembuatan begitu jadi kapal wisata, itu ada di bawah payung replikanya ataupun kronologis kapal ini ya, mulai dari pembelian ya, dari tanggal lebang hingga pemakalan sampai dengan pembongkaran dan menjadi sebuah kapal wisata, yang mana kapal wisata ini memakan waktu pembuatan dari pembelian sampai pembongkaran sampai jadi itu 6 bulan. Jadi 6 bulan jadi kapal ini. Dan yang perlu diketahui bahwa proses pembelian kapal ini sampai jadi sekarang itu menggunakan dana APBD atau dana hibah dari Pemda Sintang ke MADM, yang mana kapal ini memang diperuntukkan
untuk para wisatawan lokal maupun luar, ya apalagi luar negeri. Dan kapal ini diberi nama Tidar Pelangi Jubair. Tidar itu adalah kapal, Pelangi itu adalah berbagai macam etnis, Jubair itu adalah pendiri kota Sintang atau Raja Sintang dulu yang pertama kali menempati kota Sintang. Dulu namanya Senentang, sekarang sudah menjadi Sintang. Ya itulah dia Bang Jubair. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, nanti ada petugas kita akan menagih uang perjalanan kita. Itu anak-anak 5.000, dewasa 10.000. Dan selanjutnya selama proses penagihan ini kami tidak menggunakan mikrofon. Nanti akan dilanjutkan dengan guide kita itu Bang Ahmad, yang mana nanti beliau yang akan menjelaskan nama-nama tempat di mana kita melewatinya. Kepada Bung Rahmat kami persilahkan untuk menagih uang minyak kita. Sekian.